Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang tim nasional Argentina dan tentunya Lionel Messi. Karena dalam beberapa hari terakhir saya membaca begitu banyak berita, baik di media digital dan juga di beberapa akun media sosial yang mengunggulkan tim nasional Argentina sebagai favorit kuat untuk menjadi juara di Piala Dunia tahun ini. Dan memang tidak perlu diragukan lagi kemampuan dari para pemain yang berada di skuad timnas Argentina untuk Piala Dunia kali ini ya teman-teman. Selain ada Lionel Messi, masih ada Angel Di Maria, masih ada Lisandro Martinez, masih ada Nicolas Otamendi, masih ada Papu Gomez, masih ada Julio Alvarez, masih ada Emi Martinez, dan juga banyak pemain lainnya. Artinya memang komposisi pemain di skuad Timnas Argentina kali ini tidak beda jauh dibandingkan skuad Timnas Argentina di Copa America lalu. Yang pada saat itu Argentina menjadi juara dengan mengalahkan tim tuan rumah Brazil di pertandingan final dengan skor 1-0. Dan jangan lupa di ajang Copa America tahun lalu itu Lionel Messi adalah top skor dan juga top assist bagi timnya. Artinya ketika Lionel Messi ini sedang berada on form atau istilah kerennya on fire, maka akan sulit bagi tim lawan manapun untuk bisa mengalahkan tim nasional Argentina. Nah, bagaimana dengan performa Messi jelang Piala Dunia tahun ini? Tentu dalam keadaan terbaik. Karena kita bisa melihat perubahan yang cukup signifikan dalam permainan Lionel Messi di level klub di PSG dibandingkan musim lalu. Jika musim lalu tampaknya Lionel Messi ini masih dalam tahap beradaptasi di PSG, maka di awal musim ini tampak dia sudah semakin menikmati permainannya di PSG. Dia adalah pemain yang aktif terlibat dalam setiap proses serangan yang dibangun oleh timnya. Ini saya pertama-tama ingin membahas di level klub. Kemudian dia adalah pemain yang bisa lebih banyak memberikan assist. Dia adalah pemain yang bisa lebih banyak mencetak gol dibandingkan musim lalu, padahal ini masih awal musim. Nah, artinya performa dari Lionel Messi ini lagi bagus-bagusnya. Tentu ini adalah sinyal bahaya bagi tim-tim lainnya. Dan memang kalau kita bahas tentang peluang, sebetulnya kan bukan saja Argentina yang punya peluang untuk menjadi juara. Hampir semua tim yang akan bermain di Piala Dunia tahun ini juga punya peluang untuk menjadi juara. Saya tidak mengatakan semua tim, tapi saya mengatakan hampir semua tim. Karena masih ada Prancis, masih ada Portugal, masih ada Jerman, masih ada Brazil, masih ada Inggris, dan ya beberapa tim lainnya. Artinya tentu tidak akan mudah untuk Argentina menjadi juara di Piala Dunia kali ini. Dan juga kita tidak boleh lupa teman-teman bahwa di Piala Dunia ini sering ada kejutan. Contohnya di Piala Dunia lalu pada tahun 2018, siapa yang menyangka Jerman tidak akan lolos dari fase grup? Bahkan mereka sempat kalah lawan Korea Selatan. Siapa yang menyangka Argentina akan susah payah lolos dari grup? Bahkan kemudian kalah di babak per-8 final lawan tim nasional Prancis yang dipenuhi oleh lebih banyak pemain muda. Kemudian siapa yang menyangka Brazil bisa tersingkir di perempat final? Karena banyak juga yang mengunggulkan Brazil menjadi juara tahun 2018. Artinya kejutan itu biasa di Piala Dunia. Nah, untuk tahun ini Argentina tampaknya punya kekuatan yang full. Kenapa kekuatan yang full? Karena saya melihat di skuad Argentina untuk Piala Dunia kali ini adalah gabungan antara pemain-pemain senior dengan pemain-pemain muda. Nah, ini adalah kombinasi yang mematikan. Karena pemain-pemain senior punya ketenangan, punya visi yang bagus, tapi pemain-pemain muda punya energi yang berlimpah. Dan energi yang berlimpah biasa akan mereka salurkan di atas lapangan, apalagi ketika Piala Dunia, karena mereka juga ingin menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Bahkan pemain senior di lini pertahanan seperti Nicolas Otamendi masih bermain secara reguler di klubnya di Benfica dan bermain bagus. Emi Martinez, penjaga gawang yang semakin baik performanya di Aston Villa. Papu Gomez semakin kreatif permainannya. Paredes kita tahu pemain yang penting juga. Di depan Angel Di Maria juga penting. Korea juga masih ada. Jadi opsinya di skuad Argentina ini cukup banyak teman-teman bagi pelatih mereka Scaloni yang juga kita tahu adalah mantan pemain timnas Argentina yang pernah juga bermain di Piala Dunia
tahun 2006. Artinya dari segi kepelatihan juga nih ada pemain yang pernah merasakan atmosfer bermain di Piala Dunia. Dan dari materi pemain pemain-pemain yang punya pengalaman yang luas. Bukan saja bermain sebelumnya di Piala Dunia tapi di Copa America, tapi juga di level klub. Jadi dari segi mental nih sebetulnya para pemain Argentina ini sudah kuat. Dari segi mental seharusnya nih sudah kuat. Jadi ya memang kalau dari segi materi pemain ya timnas Argentina layak juga menjadi juara. Tapi perjuangannya ini kan nggak gampang. Dimulai dari fase grup. Saya jujur tidak menyangka pada tahun 2018 lalu tuh Argentina akan susah payah lolos dari grup. Bahkan mereka kalah lawan Kroasia, seri lawan Islandia. Messi saja gagal penalti. Messi saja hanya mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun 2018. Dan juga mereka menang susah payah lawan Nigeria untuk bisa lolos dari fase grup. Tapi kali ini mereka satu grup dengan Polandia, dengan Saudi Arabia, dan juga dengan Meksiko. Artinya nggak ada tim asal Afrika. Nah seharusnya nih di atas kertas, ya Argentina bisa saja lolos, tapi kalau saya melihat nih sama juga peta kekuatan dari grup yang di 2018 dan juga 2022. Ya karena Meksiko juga bisa menyulitkan Argentina, teman-teman. Mereka dilatih oleh mantan pelatih Argentina, Tata Martino, yang sebelumnya pernah melatih timnas Argentina dan juga FC Barcelona. Dia sudah paham lah Lionel Messi ini. Kemudian Saudi Arabia, ini tim yang akan bermain di wilayah mereka sendiri, di Timur Tengah. Artinya dari segi adaptasi mereka gak akan khawatir. Dan mereka nothing tulus, mereka saya yakin akan keluar menyerang lah, ngapain juga bermain bertahan. Walaupun secara materi mereka kalah jauh dari Argentina. Ya kan artinya ya, ini pertandingan pertama bagi Argentina juga penting nih ketika mereka lawan Saudi. Jadi lawan Saudi ini mereka harus menang secara meyakinkan. Jadi mental para pemain pun akan semakin kuat dan semakin percaya diri sebelum nanti mereka lawan Meksiko. Nah Meksiko ini menurut saya berat, gak akan gampang. Saya bukan mengatakan Argentina gak akan bisa menang. Kadang-kadang kalian kan salah memahami statement saya. Maksud saya tidak akan mudah lawan Meksiko. Ya kalau nanti mereka bisa menang bagus, tapi tidak akan mudah. Meksiko ini adalah tim yang biasa menyulitkan tim-tim besar lainnya, apalagi ketika di Piala Dunia. Dan mereka juga sekarang punya pemain-pemain yang syarat berpengalaman. Bahkan mungkin ada beberapa pemain dari Meksiko yang akan bermain di Piala Dunia terakhir mereka. Jadi ya ini pertandingan kedua juga sangat krusial bagi Argentina sebelum nanti mereka lawan timnya Lewandowski kan, Polandia. Nah kalau Polandia ini kalau menurut saya sih relatif ringan ya. Praktis Lewandowski inilah yang memang pemain yang berbahaya. Tapi selama Martinez, Romero, dan juga Otamendi mainnya kuat di belakang ya dia juga tetap akan sulit. Apalagi nih tampaknya nanti Martinez yang akan menjaga Lewandowski ya. Menarik juga nanti kalau kita melihat duel antara dua pemain ini, center forward yang biasa melakukan finishing yang bagus lawan center back yang berkali-kali bisa bermain agresif bagi timnya, apalagi di level klub dia bermain bagus banget ya bersama Manchester United. Jadi kalau dari peta kekuatan di grup di tahun ini menurut saya juga sama sulitnya bagi Argentina. Jadi yang sangat penting bagi Argentina pertama-tama itu lawan Saudi. Mereka harus bisa menang dengan mudah. Jadi nanti untuk pertandingan kedua mereka lebih confident lawan Meksiko. Anggap aja lah lawan Meksiko. Ini anggap aja ya. Saya hanya berandai-andai. Mereka seri. Nah match terakhir itu yang mereka harus bantai Polandia. Jadi yang penting bagi Argentina ini jangan lihat setelah fase grup, tapi fase grup ini dulu harus mereka lewati dengan mudah. Karena kalau nanti mereka menjadi runner up, nah bisa juga nanti mereka ketemu tim yang kuat. Kalau nggak salah nanti mereka bisa ketemu Prancis ya, kalau saya nggak salah. Saya belum lihat lagi bagannya, saya lupa, saya kan nggak hafal. Tapi kalau mereka juara grup, ya mereka akan ketemu lawan yang relatif ringan nanti. Kan 2018 itu mereka menjadi runner up, maka itu mereka ketemu tim yang kuat, Prancis. Nah mereka pertama-tama harus menjadi juara grup. Baru nanti kalau Anda melihat bagannya tuh perjalanan mereka kemungkinan besar akan mulus sampai ke final. Nah di final tentu nanti adalah adu mental. Nah bagusnya kan Argentina ini punya Messi yang sedang berada dalam suasana hati yang baik ya. Karena sekarang di PSG performanya lagi bagus. Argentina 36 pertandingan belum terkalahkan. Dia tetap menjadi key player dan saya melihat sekarang dia bermain lebih rileks. Bukan artinya gak serius tapi lebih santai, lebih tenang. Dia lebih sering membagi bola secara cepat daripada memforsir untuk melakukan pergerakan cepat ke depan. Jadi artinya dia tidak selalu harus mencetak gol, tapi dia juga mementingkan menyalurkan bola dan pemain-pemain lain yang akan lebih banyak bergerak aktif untuk bisa mendukung kreasi-kreasi serangan yang biasa dibangun oleh Lionel Messi. Jadi ini bukan seperti Piala Dunia 2018 dan 2014 di mana segala-galanya itu ke Messi, tapi Messi yang sekarang akan menjadi kreator dan pemain-pemain lain yang harus bisa melakukan pergerakan-pergerakan cepat ke depan. Apakah itu pemain dari tengah, atau pemain yang berada di depan sendiri, atau mungkin juga dua fullback yang akan sering overlap. Jadi menurut saya, memang tetap Argentina punya peluang yang besar untuk menjadi juara, tapi yang paling penting,
fase grup ini dulu, mereka harus bisa menjadi juara grup. Ya namanya prediksi bisa juga salah, tapi saya hanya memberikan analisa saya, dan menurut saya nggak salah juga menjagokan Argentina, bahkan mereka juga sekarang dikategorikan sebagai favorit kuat untuk menjadi juara. Tapi selain juga Argentina perlu memenangi pertandingan-pertandingan mereka di fase grup, mereka juga penting untuk bisa menjaga pertahanan mereka, karena biasanya nih Argentina ketika menyerang secara terbuka, biasa mereka akan kemakan counter, seperti dalam beberapa pertandingan mereka ya. Kalau saya melihat tuh teman-teman, ketika sudah menyerang kena counter, nah itu yang akan sulit mereka atasi, dan biasanya mereka kemasukan gol. Tapi selama mereka di belakang ini juga bisa ketat, main sedikit compact, nah saya pikir mereka bisa lolos cukup jauh, mungkin sampai final, dan mungkin juga menjadi juara. Kalau saat ini nggak bisa kita katakan pasti, masih mungkin, karena Piala Dunia aja belum dimulai. Ya silakan pilihan dari teman-teman seperti apa. Apakah Argentina bisa menjadi juara atau tidak di Piala Dunia kali ini, dan apakah Messi maybe akan menjadi top scorer dari Piala Dunia tahun ini? Kemungkinannya besar teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.